Baik, perkenalkan nama saya Agnes Theodora Sinaga. Di sini saya dari kelompok 4 bersama dengan rekan saya Ika Anggi Fadila. Kami akan mempresentasikan laporan praktikum data SRTM kami tentang analisis daerah aliran sungai atau DAS Batang Toru. Di sini kami akan mendeskripsikan perangkat dan menu yang kami gunakan pada aplikasi QGIS. Yang pertama itu ada project untuk pengaturan proyek, di mana menu ini merupakan pintu awal dalam mengelola keseluruhan proyek QGIS yang di dalamnya terdapat fitur untuk membuat proyek baru, membuka proyek yang sudah ada, serta menyimpan proyek sebagai template, serta mengatur properti proyek seperti sistem koordinat, path data, dan metadata. Selanjutnya ada edit dan view untuk manipulasi tampilan data. Menu edit digunakan untuk memodifikasi data vektor secara langsung. Pengguna dapat menambahkan titik, garis, atau poligon baru, memotong fitur, menghapus, atau menyambung fitur spasial. Ini penting ketika pengguna ingin membuat atau memperbaiki data save file seperti menggambar ulang batas DAS dan secara manual atau menyesuaikan garis sungai hasil digitalisasi. Sedangkan pada menu view itu mengontrol bagaimana data ditampilkan dalam Canva peta. Selanjutnya ada menu layer di mana menu ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan berbagai jenis data ke dalam project, baik data vektor atau save file maupun raster atau DEM. Terdapat pula fitur untuk membuat layer baru, mengubah properti layer, serta mengatur simbolisasi dalam dan label. Selanjutnya ada vektor dan raster, di mana menu vektor mencakup fungsi seperti buffer untuk membuat zona pengaruh, clip memotong data dengan batas tertentu, serta dissolve untuk menggabungkan fitur, dan overlay untuk menggabungkan dua layar vektor berdasarkan spasial. Dan menu raster mencakup alat seperti kalkulator raster atau untuk operasi matematis, hillshade untuk membuat efek bayangan topografi, dan merge untuk menggabungkan beberapa layer raster. Dalam praktikum ini, menu raster sangat krusial karena digunakan untuk menggabungkan layer SRTM, menghilangkan depresi permukaan dengan fill sinks, dan menghitung urutan sungai dengan Sehler stream order. Selanjutnya pada menu Processing Toolbox, di mana Processing Toolbox adalah jantung dari analisis spasial di QGIS. Toolbox ini menyediakan antarmuka yang mengakses berbagai algoritma di QGIS itu sendiri maupun dari plugin eksternal seperti Saga GIS, Grace GIS, dan GDEL. Melalui Toolbox ini, pengguna dapat melakukan analisis topografi seperti fill sinks untuk memperbaiki data DEM dari lubang-lubang palsu yang mengganggu analisis air, dan Sehler order untuk mengklasifikasi tingkat percabangan sungai. Processing Toolbox memungkinkan pengguna menjalankan analisis kompleks hanya dalam beberapa klik sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan parameter sesuai kebutuhan proyek. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil akhir bahwa setelah seluruh tahapan praktikum dijalankan secara sistematis, diperoleh hasil akhir berupa peta topografi daerah aliran sungai Batang Toru yang menampilkan aliran utama sungai dari hulu hingga hilir. Data SRTM yang telah digabungkan diolah dengan hill shading dan analisis menggunakan metode Sehler mampu menggambarkan pola aliran air secara akurat berdasarkan struktur permukaan lahan. Peta yang dihasilkan juga menunjukkan keterhubungan antara anak-anak sungai dan sungai utama secara hierarkis, serta mengikuti pola alami dari kontur dan kemiringan wilayah. Dengan sistem proyeksi UTM, peta ini memiliki referensi koordinat spasial yang presisi dan siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti identifikasi daerah rawan banjir, konservasi air, serta perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Hasil ini menegaskan bahwa teknologi open source seperti QGIS sangat memadai untuk menghasilkan produk pemetaan berkualitas tinggi. Berikut merupakan gambar hasil peta yang kami gunakan dengan menggunakan data yang kami peroleh dari SRTM. Adapun kesimpulan yang kami hasilkan dari praktikum yang telah kami lakukan, bahwa dari hasil kegiatan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan data SRTM melalui perangkat lunak QGIS sangat efektif dalam melakukan pemodelan hidrologi, khususnya dalam memahami karakteristik fisik DAS Batang Toru. Seluruh tahapan penggabungan, khususnya seperti raster,
koreksi data DEM, dan analisis aliran air hingga visualisasi peta, terbukti menghasilkan peta jaringan sungai yang akurat dan informatif. Setiap proses dilakukan dengan pendekatan spasial yang terstruktur dan berkontribusi besar dalam pengelolaan data permukaan bumi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh kemampuan teknis dalam pengoperasian perangkat lunak SIG, tetapi juga memahami pentingnya penggunaan data geospasial dalam pengambilan keputusan lingkungan. Sekian presentasi laporan praktikum yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.